tentunya sanksi ini adalah yang bukan hal yang utama, karena sanksi dari kewajiban ini sifatnya adalah yang mendidik, sifatnya mendidik kan ya, bukan sanksi dalam arti yang sesungguhnya bahwa dia disanksi ini untuk akhirnya namanya manusia ya Bu. Nah, pasti ada minornya Bu. Nah, ada lupanya atau ada salahnya. nggak usah anak muda kalau soal lupa, lalai, alpa. Manusia tidak pernah luput dari namanya betul. salah. Ya, itu ada konsekuensinya Bu kalau kita lupa lapor atau terlambat lapor. Itu bagaimana? Jangan lupa ya, kalau kita berbicara mengenai kewajiban, pasti selalu akan disertai dengan sanksi. Berarti Filosofinya ya. Undang-undang berarti. Ya, filosofinya kenapa sih kewajiban selalu ada sanksi? Namanya juga wajib. Harus ada. Ya, jadi kalau kamu ingin orang taat dan patuh melaksanakan kewajiban, ya harus disertai dengan sanksi kalau dia tidak melaksanakan. Terlepas dari sanksinya apapun, mau berat, mau ringan, mau sedang, mau ini, tapi harus ada. Karena itu berarti ya Bu. Iya, betul. Jadi kalau kita berbicara mengenai kewajiban pelaporan, apa sih sanksi yang akan kita terima kalau kita gagal melaksanakan kewajiban? Saya tidak pernah mengatakan bahwa wajib pajak itu selalu dengan niat untuk tidak melaksanakan ya. Kita harus positive thinking, karena kan dengan self assessment sudah diberi kepercayaan. Nah, paling ya lupa gitu. Jadi kalau tanya kenapa kalau sampai lupa, apa sih konsekuensi yang akan diterima? Satu, sanksi itu bisa berupa denda administrasi dan bunga, termasuk juga nanti adalah denda pidana. Oh, sampai pidana ya Bu? Iya, betul. Jadi tapi ingat bahwa yang perlu kita pahami, apa sih tugas negara di dalam hal pembiayaan terkait dengan pajak? Tugas negara kan cuma mencari uang, menghimpun ya. jadi menghimpun penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Jadi kalau kita sudah berpikir tugas negara yang utamanya adalah mencari uang, walaupun ada sanksi dari pelaksanaan yang mengikuti gagalnya kita melaksanakan kewajiban pelaporan, tentunya sanksi ini adalah yang bukan hal yang utama, karena sanksi dari kewajiban ini sifatnya adalah yang mendidik, sifatnya mendidik kan ya, bukan sanksi dalam arti yang sesungguhnya bahwa dia disanksi ini untuk akhirnya. Karena enggak, kita tidak akan, kalau kita memberi sanksi kepada wajib pajak, kita tidak akan membuat wajib pajak itu, satu, kalau dia punya usaha, usahanya mati. Enggak. Karena sifatnya tadi, sanksi ini sifatnya adalah mendidik untuk kemudian dia menjadi patuh. Makanya dikenal dengan namanya ultimum remedium. Jadi tugas utama kita adalah cari uang. Jadi bahwa ada dia dikenakan sanksi ini, dia udah diperiksa pun kamu masih boleh betulin SPT. Kalau yang kamu kemarin baru tahu ada yang salah, ada yang kurang, ada yang ini, boleh betulin SPT. Sudah dibuper pun boleh, yang penting belum disidik. Sudah disidik pun boleh, karena tadi ultimum remedium bukan mau menghukum, tetapi mencari uang buat negara dengan mengajak orang patuh dan cinta dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, jadi sanksi tadi bisa dia denda administrasi, bunga, dan sampai kepada pidana apa, kurungan. Nah, kalau contohnya, kalau yang namanya denda administrasi itu misalnya kita punya kewajiban pelaporan tadi di awal Ibu sudah katakan punya yang masa, punya yang tahunan. Nah, kalau contoh
kewajiban masa itu misalnya kewajiban PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau gagal melaksanakan kewajiban pelaporan SPT masa PPN, berapa sih yang akan diterima oleh pengusaha kena pajak atau wajib pajak? Dia akan kena 500.000 per bulan, itu denda administrasi. Dan kalau tidak menyampaikan SPT tahunan, bagi orang pribadi berapa sih? Dan berapa bagi badan tentu akan lebih besar karena dia 1 juta kan, tapi orang pribadi itu lebih kecil karena dia akan berdampak pada juga yang masyarakat yang kemungkinan besar dia hanya dari satu pemberi kerja karena ketidaktahuannya kan. Jadi jangan terlalu memberatkan, ini hanya sebagai shock terapi, deterrent effect bagi wajib pajak sendiri untuk kemudian dia patuh. Nah, itu tidak besar memang ya. Nah, kalau kita berbicara lagi, apa sih yang namanya sanksi bunga? Nah, bunga ini selalu akan berkaitan dengan ada yang kurang bayar. Jadi kalau dia kurang bayar, misalnya tadi dia gagal melaporkan, jadi dia akan kena 2 sanksi. 1, tidak melaporkan SPT tahunan. Misalnya badan hukum, dia akan kena 1 juta secara ini, tapi dia juga otomatis kalau dia belum setorkan pajak terutangnya sebagaimana yang disampaikan dilaporkan di SPT, dia akan dikenakan sanksi juga yang besarnya berdasarkan Menteri Keuangan kan. Nah, itu yang ikut menjadi bagian yang harus dilaksanakan, dikenakan dari gagalnya dia melaksanakan kewajiban. Jadi yang paling susah itu memang yang paling berat adalah kalau sampai pidana. Nah, tapi tadi ultimum remedium itu selalu terbuka lebar dan itu ada di undang-undang. Jadi kamu sudah nggak diperiksa pun kamu masih boleh betulin SPT kalau sepanjang belum SPHP belum, udah dibukti permulaan pun boleh kamu namanya pengungkapan ketidakbenaran diatur di KUP itu dalam ayat 3, boleh kamu betulin dengan cara kamu mengungkapkan ketidakbenarannya, kamu hitung berapa, nanti yang penting kamu bayar, ada sanksinya kan, denda kenaikan. Nah, hal-hal itu pasti akan dipikirkan oleh pemerintah karena niat pemerintah, niat Fiskus, niat negara itu tidak untuk menghukum dan mematikan usaha, tetapi ini adalah sebagai proses untuk supaya para wajib pajak, ayo setelah ini kalian patuh. Nah, itu maksud dari kenapa selalu ada sanksi. Itu sebenarnya adalah proses, karena jangan lupa tugas negara itu hanya menghimpun uang kok buat negara ya, tidak semata-mata memenjarakan dan lain sebagainya ya. Nah, diusahakan memang dalam melaksanakan kewajiban ini, 1, secara mudah bisa dilaksanakan, gampang dilaksanakan dan mudah dipahami untuk melaksanakannya. 2, tidak menimbulkan biaya. Jadi pemerintah harus mempersiapkan semua sarana-sarananya agar dari sisi masyarakat atau wajib pajak itu jangan terbebankan dengan biaya-biaya. Makanya di setiap kantor-kantor pelayanan pajak dia selalu disediakan sudut-sudut ruangan yang kita bisa melaksanakan kewajiban perpajakan kita secara mandiri di kantor pajak kalau kita tidak punya sarana-sarana yang diperlukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan itu di rumah. Jadi jangan pernah takut Sobat Laras untuk aduh aku nggak punya HP, aduh aku nggak punya laptop, aduh aku nggak punya komputer, jadi nggak bisa ngisi SPT, nggak bisa bikin faktur kalau kalian sudah seorang pengusaha kena pajak. Jangan pernah takut, kalian boleh datang menggunakan anjungan mandiri, anjungan layanan mandiri di setiap kantor-kantor pelayanan pajak terdekat dari domisili kalian tinggal ya, bertempat tinggal. Jadi cari aja kantor pajak, dia akan menyediakan itu
sudah sedemikian rupa sehingga sobat Laras semua akan tidak pernah takut datang ke kantor pajak, karena kantor pajak sudah ramah dengan wajib pajak dan melayani wajib pajak dengan baik. Kalau misalkan ya Bu, saat ini saya nih Bu, saya belum bekerja, belum memiliki penghasilan, apakah saya harus tetap lapor pajak? Kalau dikatakan kapan kita harus lapor pajak? Iya Bu, mungkin seperti itu Bu. Tadi di awal Ibu sudah mengatakan, kalau kita sudah memenuhi subjektif dan objektif. Subjektif kita sendiri sebagai orang yang sudah memiliki penghasilan, sudah artinya sudah memenuhi hukum lah, sebagai perbuatan hukum, misalnya usaha sudah di atas 18 dan lain sebagainya, jadi melaksanakannya secara sendiri dan subjeknya ada dan punya penghasilan, kita objek itu harus melaporkan ke kantor pelayanan pajak untuk minta NPWP ya. Nah, NPWP ini sebenarnya datang juga tidak perlu ke kantor pajak. Sekarang kan semuanya serba tadi dari digital, ya? Untuk ya pelayanan secara online, karena itu tadi untuk supaya tidak menimbulkan biaya pada sisi masyarakat ya. Nah, kalau sudah itu otomatis kalau sudah punya NPWP kan tadi sudah mengatakan bahwa sudah punya penghasilan. Apakah setiap orang punya penghasilan harus bayar pajak? Tadi juga Ibu sudah jelaskan, kalian bayar pajak kalau penghasilannya sudah di atas PTKP. Apa PTKP? Tadi penghasilan tidak kena pajak. Nah, terus kalau badan, apakah badan itu udah punya untung dari usahanya? Apakah harus bayar pajak? Iya, kalau untung. Tetapi kalau dia rugi, kan tidak punya penghasilan, yang nggak bayar. Jadi jangan pernah takut, tidak semua yang memiliki NPWP, baik orang pribadi maupun badan harus bayar pajak. Semua akan melihat pada kondisi. Jadi, ketika Ibu jelas tentang badan Ibu, ada muncul satu pertanyaan ya Bu. Misalkan tahun ini dia merugi ya Bu, tahun 2024 lah, katakan dia merugi misalkan 500 juta. Di tahun 2025 perusahaan ini untung misalkan 500 juta juga Bu. Apakah dia bayar pajak sebesar penghasilan dia untungnya dia itu 500 juta atau ada keringanan Bu dari kita tidak boleh mengatakan itu keringanan ya, tetapi undang-undang pajak penghasilan itu membolehkan. Kalau perusahaan rugi kan tidak harus bayar hutang, tetapi kerugian itu dia kompensasikan selama macam-macam, ada yang tapi secara aturan 5 tahun ya, umumnya 5 tahun, tapi ada perusahaan-perusahaan kegiatan usaha yang bisa 8 tahun bahkan bisa 10 tahun mengkompensasikan apa ya, Bu, ya? Iya. Apa yang dimaksud dengan kompensasi? Jadi kalau tadi tahun 24 rugi, tapi tahun 2025 udah untung, apa bayar pajak? Tergantung. Kalau 2024 ruginya 1 juta, tapi untung di 2025 baru 500.000, 2025 dia tetap belum bayar pajak, karena yang kompensasi 1 juta dia bawa di 2025, jadi belum bayar pajak. Nah, itu kira-kira. Nah, tadi kalau kita sudah berbicara mengenai kompensasi, tadi kan berarti dia yang dia boleh kompensasikan 500. Nah, Bu, sisa 500 ini diapain? Dia simpen dulu. Karena tadi kan dia boleh mengkompensasikan 500. Nah, 500 itu adalah ke depan. Apa yang masuk ke depan? Kalau dia 2024 berarti dia bisa kompensasi di 2025 dengan penghasilan 2025, 2026 terus sampai di 2030. Jadi kalau dia sebelum 2030 kompensasi sudah habis, otomatis dia punya penghasilan atau laba atau untung. Kalau dia adalah badan usaha, otomatis dia sudah harus bayar pajak sebesar
labanya saat itu. Nah, bagaimana dengan orang pribadi? Apakah ya orang pribadi kalau memang dia juga memiliki usaha, ya monggo boleh. Tapi kalau dia dari penghasilan, ya nggak ada namanya kompensasi. Kompensasi itu hanya dari usaha. Usaha yang mana? Usaha yang aktif, ya. Jadi bukan passive income, tetapi active income atau ordinary income. Apa sih Bu passive income? Passive income tuh misalnya, oke, kita punya tabungan. Nah, itu namanya passive income karena kita memperoleh bunga. Terus kita juga punya deposito, kita punya juga saham. Itu adalah namanya passive income yang hampir semuanya sudah dikenakan PPh final, ya. Tapi kalau dari active income, sepanjang itu memang usaha, seperti sebagaimana dengan badan hukum, hanya ini adalah perorangan. Kalau memang nyata-nyata kamu rugi, ya monggo boleh. Usaha kos-kosan ya Bu? Ini. Usaha kos-kosan kayaknya enggak lah, enggak pernah kos-kosan akan rugi ya. Rasanya jangan mengada-ada lah, kayak gitu. Enggak, artinya gini, kita perlakuan yang sama, kan prinsip pajak kan adil, fairness, kan perlaku yang sama. Jadi undang-undang itu berlaku sama bagi siapapun, ya, baik orang pribadi maupun badan. Yang penting satu, ada ketentuan-ketentuan yang membatasi kita kapan kita boleh, kapan kita tidak punya hak itu dieksekusi. Nah, itu yang penting. Jadi kalau jangan pernah takutlah untuk tidak selalu harus bayar pajak. Bahkan kalau kita juga kelebihan membayar pajak pun jangan pernah takut untuk kalian boleh minta kembali. Karena bayarlah pajak sesuai dengan penghasilan yang kamu terima, kan? Kalau kamu nggak punya penghasilan, ya enggak lah bayar pajak. Nah, kalau kamu terlalu besar, jangan khawatir, pasti negara akan mengembalikan. Nah, itu yang penting. Jadi jangan pernah takut. Ayo Sobat Laras, generasi muda, ayo mulai ya, belajar membayar pajak, belajar patuh, belajar yang tentunya ini nantinya akan menjadi satu kebiasaan, dan yang penting akhirnya adalah menjadi kebanggaan para Sobat Laras bahwa saya bangga karena saya bayar pajak. Itu yang harus ada di generasi muda. Jadi bangga membayar pajak. Itu yang kita selalu ingin muncul di diri para generasi muda, sobat-sobat Laras yang ada di seluruh Indonesia, karena kalian adalah calon-calon generasi penerus yang akan mengisi dan berperan aktif nantinya di dalam pembangunan negara, agar cita-cita para pendiri negara kita makmur, sejahtera, aman, damai, sentosa terwujud. Semangat Sobat Laras, yuk jadi wajib pajak yang sadar, peduli, dan patuh serta bangga membayar pajak. Oke, luar biasa sekali Ibu semangatnya untuk membagi ilmu buat Sobat Laras, bahwa penting sekali kesadaran untuk cinta tanah air, cinta bangsa, untuk taat lapor pajak dan membayar pajak. Nah, mungkin untuk penjelasan Laras kali ini tentang kewajiban pelaporan pajak kita sampai di sini ya Sobat Laras. Semoga bermanfaat, semoga kawan pajak bisa lebih patuh dan taat lagi membayar dan melapor pajak. Terima kasih Bu Catur. Tidak sayang kalau tidak kenal. Jadi sayang sama pajak, sayang sama negara, maka kenali dulu bagaimana cara melaksanakan kewajiban pajak. Tetap semangat. Terima kasih Sobat-Sobat Laras yang sudah dengan setia mendengarkan penjelasan Ibu. Sampai ketemu lagi Sobat Laras.